Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda di video pembelajaran magnet part 2. Pada video ini Ibu akan membahas tentang gaya Lorentz ya, atau gaya magnet. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh soal untuk menentukan arah gaya medan magnet atau gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu dibagi menjadi 3 ya di sini. Yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat lurus berarus di medan magnet. Nah, jadi kawatnya lurus, kemudian dia berada di medan magnet. Nah, itu menggunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung F sama dengan BIL sin theta, atau F sama dengan BIL gitu deh gampangnya. Nah, dimana tetanya itu adalah sudut antara B dan I gitu. Kalau misal tetanya 90 berarti kan sin tetanya sama dengan 1, nah berarti F-nya sama dengan BIL. Jadi kebanyakan tidak menggunakan sin theta ya. Nah, untuk menentukan arah F, karena F itu adalah besaran vektor, menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar ini, di mana ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya atau F. Nanti biar lebih paham ada demonstrasinya, langsung dicontohkan dengan contoh soal. Lanjut, selain pada kawat lurus yang berarus di sekitar medan magnet, gaya juga ada pada muatan yang bergerak. Muatan itu apa? Ingat pada pelajaran listrik, statis muatan disimbolkan dengan huruf Q. Jadi makanya di sini ada Q-nya rumusnya. Jadi rumus yang tadi ini BIL ini diturunkan sedemikian sehingga, jadi kalian nggak tahu lah tidak perlu tahu lah ya gimana cara menentukan rumusnya. Jadi intinya sedemikian sehingga I-nya diganti jadi Q per T gitu, sesuai dengan pelajaran listrik dinamis. Sedemikian sehingga maka ditemukan rumus baru F sama dengan BQV sin theta. Bedanya adalah kalau tadi BIL, sekarang BQV. Dimana Q itu adalah muatan listrik. Nah, karena muatan yang bergerak, makanya pasti dia punya kecepatan. Nah, V itu adalah kecepatan gerak muatan atau meter per second. Jadi ada dua rumus, F sama dengan BIL, kedua adalah F sama dengan BQV sin theta. Nah, perlu diperhatikan untuk menentukan arah F-nya sama menggunakan tangan kanan, kaidah tangan kanan, tapi perlu diperhatikan di sini kalau misalnya ada Q yang positif ataupun ada Q negatif. Kalau Q-nya positif, maka nanti akan searah dengan I, V-nya itu, atau kecepatan gerak muatan. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, apabila muatannya minus atau negatif, maka Q berlawanan arah dengan I. Jadi arah V-nya itu akan berlawanan arah dengan I. Dimana ibu jari itu arah arus, telunjuk itu arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya atau F-nya. Dan yang terakhir ini yang paling simple adalah gaya pada dua kawat sejajar. Jadi kalau tadi yang nomor A itu kawatnya cuma ada satu, BIL sin theta. Nah, gimana kalau misalnya ada dua kawat sejajar seperti pada gambar? Nah, untuk arahnya tidak perlu menggunakan kaidah tangan kanan. Cukup dilihat apakah dia searah atau berlawanan arah. Nah, jadi F itu akan saling tarik-menarik. Gambar yang pertama, jika arusnya searah, ini kan searah sama-sama ke atas, maka dia akan tarik menarik. Nah, kemudian kalau dia arusnya berlawanan arah, dia maka akan tolak menolak ya. Nah, rumusnya seperti ini. F sama dengan mu0 I1 I2 per 2πA dikali L. Ini adalah L itu adalah panjang kawat, A-nya itu adalah jarak antara kawat 1 dengan 2 gitu ya. Mu0 sudah ada sebelumnya, yaitu permeabilitas ruang hampa. Nah, nanti kita akan bahas soal dari nomor 4 sampai nomor 8 agar lebih paham bagaimana cara menggunakan rumusnya. Nah, sebelum kita latihan menghitung, kita latihan dulu gimana cara menentukan arahnya. Nah, sini ada soal di mana kawat pengantar AB terletak di antara dua kutub magnet utara-selatan seperti gambar berikut. Nah, yang ditanyakan jika kawat dialiri arus listrik dari A ke B, arah gaya Lorentz yang dialami kawat AB adalah. Nah, silakan disimak penyelesaian berikut. Baik Ananda, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Di sini ada gambar, ada kawat pengantar AB diletakkan di antara dua kutub magnet utara selatan, kemudian ditanyakan gimana arah F-nya. Nah, untuk menentukan arah F di sini dibantu dengan gambar
diagram kartesian X, Y, Z ya. Ini arah X positif, Y positif, Z positif. Sedangkan terusannya merupakan arah dari negatifnya. Nah, soal diketahui kalau misalnya arah arusnya itu dari A dan B sudah Ibu gambarkan dari arah A dan ke B. Nah, kemudian di sini belum diketahui arah magnetnya. Baru diketahui kutub-kutubnya, kutub utara sama selatan. Nah, kalau ada kutub utara sama kutub selatan ini, pasti arah magnetnya itu adalah dari utara ke selatan. Seperti ini ya. Jadi dari atas ke bawah. Nah, inilah arah medan magnetnya atau arah B-nya. Nah, kalau sudah diketahui arah arus sama medan magnetnya, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan untuk mencari arah F-nya. Nah, dimana kita menggunakan jempol sebagai arah arus, berarti arah arusnya dari A ke B, berarti seperti ini. Kemudian kita menggunakan telunjuk untuk menunjukkan arah B, B-nya ke bawah berarti gini. Nah, kemudian terakhir adalah jari tengah. Jari tengah ini adalah untuk menunjukkan F-nya. Nah, setelah kita lihat ternyata F-nya itu masuk ya. Jadi kan ini arus, ini B-nya ke bawah, berarti F-nya masuk. Jadi ini harus saling tegak lurus ya antara jempol, telunjuk sama jari tengahnya. I, B, F. Nah, berarti F-nya masuk. Masuk kemarin simbolnya adalah cross ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari diagram kartesian, nah masuk itu sama dengan sumbu apa? Nah, sumbu apa? Yang benar itu adalah sumbu Z negatif. Kenapa? Kalau di sini kita lihat ini kan dia tegak lurus dengan Y itu ke kanan, berarti kalau tegak lurus Z ini sama kayak keluar ya. Ini keluar, berarti lawannya Z negatif adalah masuk. Jadi jawabannya F itu masuk atau akan sama dengan sumbu Z negatif. Gini ya. Jadi jawabannya adalah F-nya menuju sumbu negatif. Ibu gambarkan di sini, ini adalah arah F-nya. Lanjut, nah ini kita coba latihan soal nomor 6 ya. Kita lompat dulu ke nomor 6. Di sini diketahui ada Q muatan listrik positif. Nah, ini beda ya. Kalau ini tadi kan pada kawat gaya pada di sekitar kawat lurus yang dialiri arus listrik, ini kan ada kawat AB. Nah, kalau misalnya soal nomor 6 ini adalah gaya pada muatan yang bergerak. Di sini kan ada muatan ya, muatan listrik positif, di mana V itu adalah kecepatan gerak muatan, B adalah medan magnet, dan F adalah gaya magnet. Maka gambar manakah yang tepat untuk sebuah muatan yang melintasi medan magnet? Jadi ini harus kalian coba persatu menggunakan kaidah tangan kanan, gambar manakah yang benar gitu, apakah A, B, C, D, dan E. Nah, silakan disimak penyelesaian berikut untuk memahami jawaban mana yang benar. Baik, langsung kita coba dari opsi A, gambarnya seperti di papan ya. Diketahui Q-nya positif. Nah, kalau Q-nya positif berarti nanti arah V-nya itu akan searah dengan arah arus ya. Di sini deh ditulis karena Q-nya positif, maka arah V-nya pasti akan searah dengan arah arus atau I. Nah, pada contoh soal sebelumnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, jempol menunjukkan arah arus, kemudian menunjukkan arah medan magnet, kemudian jari tengah menunjukkan arah F. Nah, di sini karena nggak ada arus, berarti arusnya diganti dengan V. Nah, V-nya itu bisa searah atau berlawanan arah dengan I tergantung nilai Q-nya. Nah, kalau Q-nya positif, V searah dengan I. Kalau Q-nya negatif, maka V berlawanan arah dengan I. Di sini Q-nya positif, artinya V-nya searah dengan I, V-nya ke bawah, berarti I-nya juga ke bawah, berarti jempol kita ke bawah juga. Nah, lanjut, sekarang B. B ditunjukkan dengan telunjuk, B-nya ternyata masuk. Nah, masuk itu berarti ke sana arahnya. Nah, berarti kira-kira seperti ini. Ini I, B-nya masuk. Nah, F-nya ke sana. Benar nggak ini gambarnya? Benar ya, berarti jawabannya langsung ya A. Jadi V, ini menunjukkan, ini tadi V searah I, terus B-nya masuk, karena cross, F-nya ke sana. Benar ya? Berarti gambar A sudah benar. Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Nah, coba Ananda latih sendiri gimana cara menentukan arah F-nya ya. Menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, tadi sudah diperoleh kalau misalnya jawaban yang benar itu adalah jawaban yang
A ya, dimana Q-nya itu positif, berarti nanti arah V-nya akan searah dengan I. Jadi yang arah I-nya itu digantikan dengan V, itu ke bawah. Kemudian arah medan magnetnya masuk, diperoleh kalau misalnya benar. Kalau misalnya F itu arahnya ke sebelah kiri, kanan gitu ya. Seperti pada gambar A. Nah, sekian dulu ya video pembelajaran part 2. Untuk video selanjutnya pembahasan soal akan Ibu upload minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.